Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, dapat hadir di sini, berkumpul di sini untuk kegiatan aksi nyata. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas saya pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu untuk diseminasi pemahaman, pengalaman dan pembelajaran dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca al-Shalawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk sekolah kita, khususnya untuk pencapaian visi sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, di sini berbagi wawasan dan pemahaman, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin untuk aksi nyata ini saya beri judul pembiasaan dan teladan. Bapak Ibu di sini, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa ya? Kalau ya Bu Hana, apa itu budaya positif? Budaya yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kegiatan yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi dengan kata-kata positif di situ pastinya diharapkan akan menghasilkan hal yang positif di lingkungan itu sendiri. Menurut Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, khususnya di lingkungan sekolah, penting atau tidakkah penerapan budaya positif itu sendiri? Sangat penting ya, apalagi kita di sini adalah sebagai pendidik dengan tugas utama dengan anak-anak yang itu merupakan generasi penerus kita ya di masa depan. Baik Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di sini adalah eksplorasi konsep pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi di situ budaya positifnya itu ada yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai pendidik berarti lebih ke posisi kontrol sebagai guru. Kemudian ada keyakinan kelas yang di sini sudah dilaksanakan insya Allah dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada kepalang tangan ya. Jadi ada kegiatan cobalah buka. Jadi kita ibaratkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalang tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya kehidupan Anda yang kalian pegang ini di dalam kepalang tangan. Nanti ada rekannya B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalang tangan Anda. Teman Anda B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalang tangan. Mungkin boleh coba kita praktekkan sebagai A dan sebagai B. Nggak boleh? Siapa sebagai A berkenan sebagai A, siapa berkenan sebagai B? Mungkin Bu Ika sebagai A, Bu Kiki sebagai B. Boleh dari situ atau mau maju ke depan juga?
sesuatu di dalam. Iya. Oke, terima kasih. Ini sampai bujukan dari Berkom ternyata belum berhasil ya untuk buka tangannya ya. Iya, konsisten ya kata Bu Vera sebagai B yang sudah membujuk dan memberikan ruang ternyata tidak berhasil untuk membuka kepalan tangan dari si A yaitu Ibu Mila. Di sini menurut Bapak Ibu sekalian yang menjadi sebagai kenapa si A tidak mau membuka kepalan tangan? Karena tadi uang yang diberikan kurang ya. Kalau dari Ibu Mila seperti itu, kalau dari Ibu Vera, menurut Ibu Vera ada hal lain kenapa Ibu Mila tidak mau buka kepalan tangannya? Sesuatu yang mungkin tidak boleh dimiliki. Jadi Ibu Mila punya sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik Bapak Ibu, dari kepalan tangan ini kita bisa mengambil sesuatu bahwa ketika seseorang mempunyai sesuatu hal dan orang lain sudah membujuk, memberikan rayuan, bahkan memberikan uang tidak berhasil, kira-kira yang menjadi penentu untuk dia mau buka tangan itu siapa? Dirinya sendiri, betul sekali Ibu Ika. Jadi di sini ada kontrol diri dari Ibu Mila sebagai A yang dia mengontrol dirinya untuk tidak membuka kepalan tangan yang ada pada dirinya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas juga tentang kontrol diri. Saya lanjutkan ya. Untuk yang berikutnya ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai seorang guru ya, sebagai pendidik, sering kita meminta murid untuk melakukan sesuatu. Padahal belum tentu murid itu berkenan untuk melakukan itu. Ilusinya adalah murid itu melakukan apa yang kita minta untuk melakukan. Padahal sebenarnya murid itu yang memiliki kontrol, yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru itu. Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kadang kita memberikan penguatan positif ataupun bujukan itu juga merupakan kontrol. Tapi ini untuk jangka panjang, siswa bisa jadi menyadari bahwa dia menolak bujukan dari gurunya. Atau di sisi lain, siswa itu memang dia tidak ingin untuk mengikuti bujukan dari guru tersebut, atau di sisi jangka panjangnya siswa itu yang suka menerima bujukan dan mau melakukannya. Dalam jangka panjang siswa itu akan tergantung dengan gurunya, tidak menjadi mandiri karena dia terbiasa melakukan sesuatu karena adanya bujukan. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita sebagai pendidik mengeluarkan kritik ataupun mungkin membuat siswa merasa bersalah. Ini yang merupakan identitas gagal bagi siswa, karena siswa menjadi merasa dirinya itu buruk. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita tidak sadar memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Ini yang untuk jangka panjang menjadi tidak baik. Ini untuk yang makna kontrol. Yang berikutnya ada Stephen R. Covey tentang prinsipal center leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini kemudian ada beberapa perubahan paradigma belajar. Di sini kita akan memperhatikan ada dua. Yang pertama kita akan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol.
Yang pertama di stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Bisa jadi ketika saya melihat ruangan ini dengan yang dilihat oleh Bu Vera, Bu Mila, Bu Ika dan semuanya pasti akan berbeda gambarannya. Karena setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda. Termasuk ketika melihat murid-murid kita di kelas, pasti akan memiliki gambar yang berbeda, khususnya di SMP dengan jumlah guru mata pelajaran ya, bukan guru kelas. Pasti memiliki gambaran yang berbeda dari tiap-tiap masing guru untuk mapel tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak serta-merta kita ingin merubah semuanya biar sama dengan kita. Tapi setiap orang itu kita harus memahami bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini kadang kita tidak tahu kenapa dia berperilaku seperti itu. Pasti ada tujuannya. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ketika Ibu Mila menggenggam tangan, ketika diberikan rujukan, rayuan atau bahkan diberikan uang, sebenarnya kontrolnya itu adalah terletak pada Ibu Mila sendiri, kontrol dirinya. Apakah dia akan mengikuti atau tidak? Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kecuali tadi, orang itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada kolaborasi antara beberapa orang kerjasama akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru ketika kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, mode berpikir adalah menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan di sini. Saya lanjutkan. Ini tentang disiplin positif. Dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini pernyataan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari pernyataan tersebut, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai kemerdekaan atau ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah dimulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal, itu yang paling penting. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang dinamakan dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Nah ini dia untuk disiplin positif dari Bapak Ki Hajar Dewantoro dan Janet dosen. Yang pertama, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diatur seseorang. Kita namakan nilai-nilai itu sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Insya Allah yang di sini sudah sering melaksanakan di kelas ya, dengan anak-anak di mata pelajaran maupun di pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari nilai-nilai kebajikan yang diambil untuk anak-anak kita di Indonesia, ada nilai-nilai kebajikan lain sebenarnya yang mungkin sudah termuat di sini, ya ini karena sudah mencakup semuanya, ada berakhlak mulia, dari karakternya, dari bernalar dan sebagainya. Mohon izin untuk menambahkan
wawasan terkait nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada dari Ibu Primary Years Program tentang sikap murid. Mungkin bisa disimak dari toleransi sampai dengan komitmen. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter. Ada juga Indonesian Heritage Foundation. Di sini ada nilai-nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter. Dimulai dari cinta Tuhan sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi di sini bedakan menjadi 2, keterampilan dan petunjuk hidup. Tapi intinya semuanya juga untuk karakter yang baik. Yang kelima, the 7 essential virtues. Ini ada empati, suara hati sampai dengan keadilan. Dan yang keenam ini cukup banyak penggolongannya, the virtues project nilai-nilai kebajikan. Dan semuanya pastinya tentang berbudi pekerti yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita lanjutkan kita tepuk-tepuk dulu profil pelajar Pancasila, guys. Kita tepuk-tepuk profil pelajar Pancasila dulu ya. Ya, silakan untuk berdiri dulu. Kayak gini ya, jadi tepuk pelan-pelan dulu ya. Kita coba dulu ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Profil pelajar Pancasila. Yes. Oke, latihannya sudah bagus. Mau lanjut lagi? Ya, satu kali lagi ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Profil pelajar Pancasila. Yes. Terima kasih. Silakan belajar kembali. Oke, semoga jadi tidak mengantuk ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga tadi dengan tepuk-tepuk tidak jadi mengantuk ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan tadi menjadi fondasi dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nantinya akan disepakati bersama oleh seluruh warga yang ada di sekolah atau di kelas itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan di sekolah atau kelas yang sudah kita laksanakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sudah ada kegiatan pagi barokah, yaitu berupa sholat duha di pagi hari, ada hafalan dan juga di kelas baca Al-Quran ataupun baca Iqra ya yang sebelum Al-Quran. Kemudian ada pada mata pelajaran saya khususnya matematika, mungkin juga dilaksanakan juga di mapel-mapel yang lain, yaitu murid berkelompok dan diskusi. Dari sini ketika mereka berkelompok dan diskusi terjadi berkebinekaan, ya mereka tidak memandang antara suku ataupun dari bentuk fisik dan lainnya. Kemudian ada gotong royong yang terjadi saat mereka berdiskusi. Kemudian ada bernalar kritis dalam pencapaian masalah yang disediakan oleh guru dan kreatif. Yang selanjutnya adalah murid juga mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini ada nilai kebajikan, mandiri dan kreatif, di mana anak-anak juga sekarang dengan kodrat zaman menggunakan kemajuan teknologi untuk mempresentasikan. Salah satunya menggunakan Canva. Jadi menjadi lebih menarik lagi ketika dipresentasikan di kelas. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Diana dosen dalam bukunya Discovering School Discipline ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama dulu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah
ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Dan pastinya ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal karena dari luar adanya ketidaknyamanan dan juga hukuman yang bisa didapatkan. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang berperilaku ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan dapat apa bila melakukan? Kemudian pastinya ini juga bersifat eksternal karena adanya penghargaan ataupun imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya? Melakukan tindakan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, yaitu tanggung jawab dan disiplin. Pastinya motivasi ini adalah bersifat internal karena dari nilai-nilai yang ada pada diri mereka sendiri kenapa dia melakukan itu, bukan adanya pengaruh dari. Ini ada seorang murid saya di kelas 93 yang bernama Hasera Syahdatul Islam Madinah, murid kelas 93. Dia selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas matematikanya tepat waktu. Dia juga mengerjakan latihan soal di buku matematika yang bukan merupakan tugas. Jadi terkadang dia akan berkata ke saya, "Bu, ini benar atau tidak?" Jadi tanpa saya minta untuk dikerjakan, dia sudah mengerjakan. Menurut Bapak Ibu di sini, hal yang dilakukan oleh Hasera motivasi perilaku yang mana? Nomor 3, ya betul sekali. Jadi di sini Hasera motivasi perilaku yang dia lakukan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bersifat internal pastinya dari dirinya sendiri. Kemudian melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu pastinya adalah tanggung jawab dan kedisiplinan dari Hasera itu. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan kondisi yang lebih baik. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sebagai identitas gagal dari murid. Sedangkan konsekuensi sama restitusi adalah identitas sukses. Untuk hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi murid jika dia mendapatkannya dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk hukuman, korban akan mendapatkan keadilan karena pelaku mendapatkan hukuman. Sedangkan di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang terpenting, pelaku sudah mendapatkan konsekuensinya yang dia harus lakukan atas perbuatannya. Di restitusi, korban mendapatkan ganti. Di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian di restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan karena anak di restitusi diajak untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dilakukan. Berikutnya lagi, di hukuman
Perilaku pasif agresifnya akan meningkat karena mendapatkan hukuman. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau di restitusi, masalah akan terpecahkan karena di sini siswa diajak untuk mencari solusi. Berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena dia tidak takut hukuman, jadi tidak masalah, dia akan mengulanginya lagi. Kalau di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya karena dia harus mencari solusi atas yang dilakukan untuk kedepannya seperti apa. Selanjutnya lagi, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ketika di sekolah dia mendapatkan hukuman karena tidak memakai sepatu hitam misalkan, di dunia nyata mungkin akan berbeda ya, karena dia melakukan itu karena hukuman saja. Yang dikonsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan lalu dia melakukan konsekuensinya. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya di hukuman peraturannya adalah seperti ini, kamu harus seperti ini. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah tentang hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Di hukuman kalimatnya bisa jadi awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, seperti itu ya. Itu kalau di hukuman. Di netral, lakukan apa yang saya katakan, lebih halus kata-katanya kalau yang konsekuensi. Yang di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi bertanyanya lebih ke murid itu diajak untuk merefleksi dirinya. Yang di bagian hukuman modelnya adalah paksaan, tapi di bagian konsekuensi stimulus respon, kemudian di restitusi lebih ke teori kontrol. Yang berikutnya di hukuman mendorong menyalahkan dirinya, kemudian kalau di netral mendorong ke kepatuhan. Di positif restitusinya adalah mendorong disiplin positif. Yang selanjutnya di hukuman adalah konsep dirinya menjadi buruk. Kalau di netral, di konsekuensi konsep dirinya baik. Kalau di positif, di bagian restitusi, konsep dirinya menjadi kuat karena anak diajak untuk berdiskusi bagaimana yang dia lakukan sudah sesuai menurut dengan keyakinan kelas dan bagaimana solusinya. Di hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan yang dilakukan. Kalau di bagian konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Di bagian restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang selanjutnya di bagian hukuman, mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, membayar impas dari kesalahannya. Kalau di bagian netral, konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Dan di bagian restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang terkait dampaknya. Pastinya kalau di hukuman dampaknya murid bisa jadi marah seperti itu ya. Kalau di konsekuensi mungkin kehilangan waktu, kehilangan haknya. Kemudian kalau di restitusi murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Di bagian hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sudah diketahui atau masuk akal kalau konsekuensi karena sudah diketahui di awal jika tidak melakukan ini konsekuensinya adalah ini. Misalkan hal sederhana, dia menumpahkan air di dalam gelas, berarti konsekuensinya bagaimana? Iya, dia harus mengolah air yang tumpah itu kalau konsekuensi. Kalau di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi ini guru mengajak diskusi karena di sini terjadi dialog ketika melakukan kesalahan antara murid dengan guru untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian untuk hukuman pastinya dibuat oleh guru atau institusi. Kalau konsekuensi dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi anak tahu konsekuensinya itu. Kalau di restitusi lebih dibuat oleh murid atau anak itu sendiri. Yang berikutnya hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan murid. Kemudian di konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya atas perbuatannya. Di restitusi, guru menguatkan, menyebutkan keyakinan kelasnya itu seperti apa, membimbing kerangka acuan berpikirnya untuk mencapai murid
yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari situ bisa kita pahami bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena hukuman itu dibuat oleh guru atau institusi itu sendiri. Hukuman bersifat satu arah dari pihak yang memberikan. Murid hanya menerima hukumannya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid atau anak akan disakiti karena suatu perbuatan atau kata-kata ketika mendapatkan hukuman itu. Kalau konsekuensi pastinya sudah terencana seperti yang tadi saya sampaikan dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek karena mungkin dia tersita waktunya untuk melaksanakan konsekuensinya dan lainnya. Nah, ini adalah contoh konsekuensi. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol saat pembelajaran, maka murid itu akan kehilangan waktunya bermain karena dia konsekuensinya harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya itu, karena tadi ngobrol di kelas, atau mungkin karena tadi tugasnya belum dikumpulkan. Jadi konsekuensinya harusnya dia bisa bermain, tapi dia harus menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan, ataupun mengejar materi yang ketinggalan karena tadi ngobrol. Itu konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, menurut Bapak Ibu, pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ketika anak itu diminta menulis 100 kali kata kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman ya, ini sudah tidak ada ya, insya Allah ya sekarang ya untuk seperti ini, hukuman fisik. Ya, berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi, ya betul sekali, konsekuensi ya, dia harus membersihkan karena dia sudah mencoret meja. Berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, terima kasih. Hebat-hebat semua ini Bapak Ibu di sini. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 2 lagi, menyebur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi ada sedikit murid yang ngobrol dengan teman pas pelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke siap. Berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman ya, karena di sini anak dari satu arah diberikan perlakuan bertelanjang kaki, kasihan kali. Yang berikutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ini mungkin sudah pastinya tidak ada nih untuk saat ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu, hebat. Ini sudah hebat jadi saya lewatin ya. Berikutnya adalah ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku dan bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita berhadiah, gitu kan? Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pernyataan dari Al-Fiqhon. Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ternyata penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek karena ini bersifatnya internal atau eksternal. Tadi motivasinya kalau mendapatkan penghargaan
eksternal, jadi pasti hanya jangka pendek. Bisa jadi dia melakukan sesuatu karena menunggu adanya penghargaan. Jadi buat betul sekali kita. Selanjutnya tidak efektif, karena di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Kalau tidak ada persyaratan itu bisa jadi dia tidak mau melakukannya, sehingga ini menjadi tidak efektif. Berikutnya akan merusak hubungan. Bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan bisa jadi akan timbul rasa iri, ya itu yang sangat tidak diharapkan. Termotivasinya juga karena mungkin penghargaan dan menyenangkan gurunya, jadi bisa jadi tidak akan bersikap jujur. Yang penting aku dapat penghargaan. Selanjutnya penghargaan akan mengurangi ketepatan. Jadi ini ada dua riset. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki yang usianya 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, dikasih uang. Sementara yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar akan membuat lebih banyak kesalahan karena dia melakukan itu karena adanya ribet saja. Yang riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul kata-kata itu, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu kalau jawabannya benar. Jadi yang benar itu satu dikasih, yang satu tidak. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi mereka itu yang penting dapat permen saja. Jadi ketepatannya tidak menjadi pertimbangan bagi mereka. Selanjutnya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Jadi di sini pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar setiap ada judul berita dia dapat uang. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya bertinggi. Tapi mereka yang tidak menerima bayaran akan terus berupaya bagaimana caranya biar hasilnya itu lebih baik. Jadi di sini bisa jadi penghargaan itu akan menurunkan kualitas karena mereka sudah berada di zona yang nyaman. Seperti itu. Yang berikutnya akan memastikan kreativitas sama seperti mahasiswa tadi ya. Jadi dia tidak berkembang karena sudah berada di zona yang nyaman. Penghargaan juga akan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa jadi seperti yang tadi di depan akan timbul rasa iri. Nah ini dia motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Dia senang bisa merangkai kata-kata menjadi huruf dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru, bisa merangkai kata, dan kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca itu adalah penghargaan atas dirinya. Itu adalah sebenarnya adalah sebuah penghargaan tanpa adanya motivasi dari luar berupa penghargaan atau reward. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya tadi, ketika dia sudah bangga, saya berhasil menyusun kata, kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak itu sendiri. Jadi kita mengganti kegembiraan itu dengan reward yang hanya bercanda pendek saja. Seperti itu. Nah ini kita fokus ke restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, apakah kita akan menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahan yang baik-baik ketika ada anak melakukan kesalahan? Apakah akan mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Kemudian mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Jadi kita mau ambil yang lama. Apakah kita akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang
seharusnya tidak kamu lakukan, atau mungkin mengkritik dan mendiamkannya. Kalau menurut Bapak Ibu, yang akan dilakukan yang mana ketika menemui murid melakukan kesalahan? Yang mana ini? Oh, yang keempat ya. Bertanya dulu ya, kita sebagai pendidik di sini menanyakan dulu kenapa kamu melakukan itu, latar belakangnya apa, seperti itu ya Bu Ika. Ya betul sekali di sini ya yang keempat. Kenapa kamu melakukan? Jangan sampai kita mengkritik dan mendiamkannya ya. Berarti di sini tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua belum terlaksanakan. Ciri-cirinya adalah dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau dikonsekuensi kan menebus kesalahannya dengan melakukan konsekuensinya. Di restitusi berusaha untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, jadi kita nanti berdiskusi dengan murid tanpa adanya paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga akan menguatkan murid. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya kebebasan. Apakah 5 kebutuhan ini sudah kita miliki? Oh, setengah-setengah, ada yang belum, ada yang sudah belum maksimal. Baik, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama bertahan hidup, survival, pastinya dari kesehatan, dari rumah, makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti menginginkan kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang ada pada diri, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Tidak mungkin kita tidak butuh kesenangan, gitu ya. Mencari kesenangan dengan bermain bisa, ataupun tertawa dengan hiburan. Nah, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi? Coba bisa disimak Bapak Ibu di sini. Jadi tahun ini ada cerita Dimas, genap usianya 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarinya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia latihan. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, menurut Bapak Ibu, ini ada beberapa jawaban dari Dimas. Kebutuhan dasar apa yang ia ingin penuhi dari jawabannya? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren, kata ibunya. Gimana sudah bisa nyetir? Dia jawab, aku merasa bangga dan keren. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang dia dapatkan dengan jawaban seperti itu? Iya, betul sekali. Di sini adalah penguasaan. Dia merasa diakui ya. Betul sekali Ibu Ika, ini Ibu Guru BK ini luar biasa ini. Yang kedua adalah jawabannya itu biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa? Ketika dia menjawab seperti itu, sudah bisa nyetir, ditanyain sama mamanya, jawabannya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Berarti apa coba? Ada yang kebebasan, yang lainnya? Ibu Valena? Kasih sayang untuk bisa diterima. Coba kita lihat jawabannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Ibu Valena itu yang mana dia butuh teman-temannya untuk disayangi dan diterima. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti kebutuhan apa yang didapatkan setelah dia bisa nyetir mobil? Pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan ya, ini jelas sekali ya, betul sekali ya. Yang berikutnya, menyetir mobil itu seru. Kesenangan ya. Ya, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. Miriam Fraser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau mungkin orang tua
melakukan kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Untuk yang pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalimat yang diungkapkan antara lain, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Dia ngerjain soal selalu selesai ya gitu misalkan. Ini adalah penghukum. Kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang kita secara tidak sadar melakukan itu. Guru bersuaranya lebih lembut, tapi memojokkan siswa. Kadang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kadang saya sendiri mungkin melakukan juga secara tidak sadar. Guru bersuaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh kalimat yang diucapkan oleh guru adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini salah satu pembuat rasa bersalah. Ini mungkin sebagai orang tua yang sudah punya putra, mungkin kita juga kadang melakukan hal seperti itu ya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalimat yang diucapkan antara lain, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau sebagai pemantau kita ketika ada melakukan kesalahan kita mengingatkannya dengan sanksi atau konsekuensi yang harus dilakukan. Kamu telah berbuat seperti ini, jadi konsekuensinya harus bagaimana? Seperti di sini ada kalimat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini contoh pernyataan yang diucapkan oleh guru ketika posisi kontrolnya sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tindakan ke depannya bagaimana? Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada 4 kasus. Nanti mohon izin untuk didiskusikan dalam kelompok kecil. Ini adalah kasus 1, 2, 3, 4. Kasus 1 untuk Bu Vera, Bu Mila, dan Bu Ika. Kasus yang kedua untuk Bu Kiki dan Pak Arif. Kasus yang ketiga untuk Ibu Esther dan Ibu Deis. Yang keempat untuk Bu Valena, Bu Ida, dan Bu Hana. Silakan untuk didiskusikan tentang kasus itu dan ada beberapa pertanyaan. Khususnya tentang posisi kontrol tadi. Mau izin berapa menit? 5 menit cukup ya?
Saya tampilkan lagi untuk posisi kontrolnya gitu. Jadi ada 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sudah selesai? Bisa dulu. Karena tidak dihormati Bu Santi ya kan, berarti kan mereka si Bu Santinya kan meminta si anak-anaknya ini untuk mikir jalan keluarnya apa. Iya nggak sih? Ambigu ya? Iya, soalnya harusnya kayak gini. Ya sekarang ini masih awalnya aturan apa sih? Itu manajer kita cari kepala sekolah. Berarti jalan sampai itu ya? Iya, yang manajer kelas untuk Kalau manajer lebih nanti ada diskusi ya? Iya, ada diskusi. Jadi ada dialog kalau manajer. Jadi kalau yang pematur dimainkan peraturan itu ini. Ada diskusi. Ini bukan langsung. Kalau pematur langsung dibaca peraturan. Kalau di manajer ada diskusi. Kenapa kamu melakukan ini? Sudah cukup ya? Saya akan bacakan sekilas untuk kasus 1 karena dari 4 kelompok kecil ini kasusnya berbeda semua. Mungkin dari kelompok 1 akan menyampaikan ulasannya dulu dari kasus 1 ini seperti apa dan menjawab pertanyaannya. Kasusnya seperti apa biar diketahui oleh kelompok yang lain. Jadi kita sama-sama di sini memahami tentang posisi kontrol. Monggo silakan untuk kelompok 1. Ini aja. Monggo dari Bu Ika, Bu Mila, dan Bu Vera. Menceritakan masalahnya dulu ya. Boleh menceritakan masalahnya di kasus 1 itu apa? Di kasus 1 ini ceritanya atau masalahnya adalah ada 2 orang murid yaitu Vivi dan Natali yang bersikap kurang hormat serta bisa dikatakan meremehkan Bu Eni, yang mana Bu Eni ini sementara adalah guru pengganti Bu Santi selama sakit. Nah pada akhirnya kedua murid ini meremehkan karena mengetahui fakta bahwa Bu Eni itu guru baru yang belum lama berpengalaman dalam belajar. Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Berdasarkan hasil diskusi kami tadi, kami menemukan 2 posisi yang diambil oleh Ibu Eni. Yaitu yang pertama posisi pemantau. Jadi Bu Eni ini, Ibu Santi ini mencari tahu dulu apa yang dilakukan oleh Vivi dan Natali, kemudian mengapa mereka melakukan hal itu. Kemudian posisi yang kedua kami temukan yaitu posisi manajer. Karena dalam penanganan masalah tersebut pada akhirnya mereka bisa diskusi bersama dengan Bu Santi
untuk mencari jalan keluar baiknya bagaimana. Jadi baiknya Vivi dan Natali ini apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi yang sudah mereka lakukan tersebut. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, dilanjutkan untuk kasus 2. Silakan untuk kelompok 2. Bisa diceritakan untuk kasusnya intinya tentang apa, kemudian dijawab pertanyaannya. Ya, untuk kasus 2 ini menceritakan tentang satu siswa itu terlambat bangun kemudian terburu-buru berangkat sekolah sehingga tidak memperhatikan seragam dan sepatunya, jadi salah pakai sepatu harusnya warna hitam tapi dia berangkat dengan sepatu warna coklat. Kemudian ditegur sama gurunya Pak Lukman. Setelah dijelaskan sama Sabrina itu, Pak Lukman tidak bisa menerima alasannya, terus memberi hukuman kepada Sabrina tersebut tanpa mau mendengarkan Sabrina. Berikutnya untuk pertanyaannya. Dalam kasus di sini yang Sabrina, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu merupakan hukum Sebagai penghukum ya Pak Lukmannya. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi manajer yang akan dikatakan, pertanyaannya mungkin Kenapa hari ini menggunakan sepatu coklat ya, sebagai manajer menanyakan dulu alasannya. kemudian ada lagi apa yang telah kulakukan semalam sehingga pagi ini kok bisa Oke, bagus sekali. Dia menanyakan kok bisa sampai terlambat, apa yang dilakukan tadi malam. Oke, berikutnya. nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sebenarnya mungkin warna hitam itu kan netral ya Bu, itu bisa menandakan juga untuk memperoleh kesenjangan sosial. Biasanya kan kalau sepatunya berwarna warni biasanya orang yang lebih mampu itu sepatunya lebih aneh-aneh modelnya. Oke, baik. Terima kasih analisisnya. Untuk berikutnya. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Ya baik, jadi baiknya Pak Lukman menanyakan dulu, diskusi dulu dengan. Oke, terima kasih analisisnya dari kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya dari kelompok 3 untuk kasus yang ketiga. Oke, silakan untuk kelompok yang ketiga diceritakan kasusnya secara singkat, lalu kita mendiskusikan pertanyaannya. Oke, jadi ada kasus Ibu Dani ya. Ibu Dani bagaimana di sini? Silakan Ibu Dani. Ibu Dani ini mengajar, sedang mengajar, kemudian ada salah satu murid bernama Fajar, malas-malasan tidak mau mendengarkan, kemudian saat diperintah disuruh maju, itu Fajar tidak bisa mengerjakan, ini seperti itu. Kemudian Jadi malas-malasan ya, kemudian Ibu Dani menegur Fajar dan mengatakan, bagaimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu dan bapak? Untuk pertanyaannya bagaimana Ibu Deni? Posisi kontrolnya membuat merasa bersalah, kemudian bila Ibu Deni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Deni? Yang pertama, menanyakan apakah Fajar ini tahu peraturannya, kemudian tahu konsekuensinya atau tidak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk mengejar materi yang tertinggal? Kemudian untuk yang terakhir, apabila Anda di kepala sekolah bekerja dan mengetahui hal tersebut, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, menanyakan dulu alasan Fajar melakukan seperti itu apa, mungkin dia sedang ada masalah atau apa sehingga dia malas-malasan di kelas. Kemudian
ya dengan kelas saling berkomunikasi bersama, kemudian mencari solusi bersama. Kira-kira yang membuat Fajar merasa nyaman saat pembelajaran di kelas itu harus seperti apa? Oke, terima kasih sekali dari kelompok 3, bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4 yaitu kasus keempat. Boleh ceritakan secara singkat? Oke, di sini untuk kasus keempat ada 2 siswa namanya Anto dan Bimo. Jadi mereka itu adu mulut, terus habis itu berkelahi sampai kancing bajunya si Anto kalau nggak salah itu sobek gitu. Nah, seperti kelas 7 kemarin Ya, itu pernah terjadi di sini ya. Oh, baru saja masih segar ya. Nah, kemudian untuk posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah di sini ada Ibu Suti selaku kepala sekolah karena kasusnya sudah berkelahi sampai robek dan dibawa ke ruang kepala sekolah. Gitu. Kemudian kalau untuk posisi kontrol dari kelompok kami tadi berdiskusi, yang diambil pertama adalah menjadi teman. Gitu. Di sini ditujukan dengan kata-kata dari Bu Suti juga di paragraf yang kedua dari studi kasus itu, saya perlu kancingnya, saya diperbaiki Bu, itu dari si Dino, si Anto. Kemudian Bu Sutinya itu bertanya kembali kepada Dino apa yang dia lakukan dengan mengganti kancingnya Anto. Gitu. Kemudian setelah berteman dari si Dino ini yang menarik kancingnya Anto tidak mau mengganti. Itu awalnya dia hanya menjawab dilem saja bagaimana Bu, gitu kan. Tapi kalau misalkan dilem nanti akan lemas lagi, gitu dari Bu Suti. Kemudian habis itu Bu Suti menyarankan gimana kalau menjahit dijahitkan, terus dia jawab tidak bisa menjahit. Nah di situ kontrol dari teman Ibu Suti ini menjadi manajer karena di situ mengajari dan menyuruh si Dino untuk belajar menjahit. Itu untuk yang posisi kontrol. Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Kalau Dino dikuatkan dari tadi yang ketika Bu Suti menjadi manajer, di mana dia itu mengajari Dino untuk menjahit dan bertanggung jawab. Gitu. Kemudian untuk yang Anto dikuatkannya legowo dari permasalahan ini gitu, karena si Dino-nya juga sudah berusaha untuk memperbaiki perbuatan dia yang jauh lebih. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama Tanggung jawab atas perbuatannya. Oke, terima kasih analisisnya dan jawabannya dari kelompok 4. Kemudian kelompok 4 semuanya kasus itu 4 itu hanya segelintir kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah kita. Di sini mungkin bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran buat kita semuanya. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini, dengan adanya keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerakkan karena dibuat oleh murid itu sendiri secara bersama-sama dan diyakini bersama. Guru hanya menunturnya dan menyepakati bersama dengan murid. Keyakinan ini berupa pernyataan positif yang universal, mudah dipahami, diingat, diyakini dan dilaksanakan bersama. Prosedurnya, insya Allah sudah tahu semua ya Bapak Ibu karena sudah dilaksanakan di sekolah kita. Yang pertama ada surat pendapat dulu dari murid, kemudian mencatat semua masukan dari surat pendapat tadi, kemudian yang ketiga mengganti kalimat yang masih negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya jangan berlari di kelas atau koridor menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan nilai kebajikan atau keyakinannya. Misalkan di sini ada berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah menghormati atau jadi ada nilai kebajikannya. Kemudian meninjau ulang keyakinannya sudah dibuat. Nah, setelah keyakinannya itu selesai dibuat, warga kelas diminta meninjau ulang, menyetujui dengan menandatanganinya, lalu ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga untuk keyakinan kelas. Dan ini sudah dilaksanakan di sekolah dan kelas kita.
Di sini yang saya tampilkan adalah mohon izin untuk kelas saya sebagai wali kelas 93, di mana para murid berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian kita berdiskusi untuk meninjau ulang, mengganti kalimat-kalimat yang masih negatif menjadi positif, menemukan nilai kebajikannya, kemudian menyetujuinya dengan tanda tangannya. Setelah selesai ditempel di dinding kelas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada tiga sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin itu bisa kita sampaikan ke anak-anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjutkan dengan validasi tindakannya mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan apakah yang dia lakukan sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas. Ya, ini lebih jelasnya tentang menstabilkan identitas. Prinsipnya adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tujuannya mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang tahap kedua tadi, validasi tindakan, yaitu prinsipnya adalah setiap pelaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Untuk sesuatu pasti ada alasannya. Yang berikutnya, guru akan bergeser dari stimulus respon yang tadi sudah kita bahas menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dirinya. Selanjutnya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut mohon izin adalah posisi kontrol sebagai manajer dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi waktu ini kelas saya 93. Ada salah satu siswa yang makan saat jam pelajarannya Bu Hana, jam prakarya. Betul begitu Ibu? Jadi dari cerita Bu Hana dan beberapa teman, kemudian saya panggil siswa tersebut untuk berdiskusi atau ngobrol ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mohon izin saya buka videonya. Saya keraskan dulu suaranya karena tadi sempat. Baik, jadi saya ulangi ya.
Jadi kalau masuk pelajaran itu ya, oke ya. Jadi kalau usahawan, aku menunggu sampai ya pertama. Sudah pertama jam 9.20. Jadi menunggu sampai di pertama saja. Baik usaha apresiasi dalam ya. Jadi ini sudah ada solusi bagaimana dilakukan. Sekarang boleh lagi langsung Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi atas masalah siswa yang makan saat jam pelajaran. Berikutnya adalah refleksi. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah memahami bersama tentang disiplin budaya positif, yang ada disiplin positif sampai dengan ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi pada penyelesaian masalah. Di sini saya minta refleksi dari dua orang Bapak Ibu guru, dua orang ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti desiminasi ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti desiminasi ini. Monggo, satu Bapak atau Ibu guru dulu. Silakan. Itu salah satu. Dari siapa? Dari Bu Ana? Boleh refleksi? Sepertinya sudah siap untuk menjawab. Dia senyum-senyum. Silakan Bu Ana, dari nomor 1 dulu. Ada apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Oke, dari pemaparan posisi tadi ini terkait dengan hal baru yang mengubah paradigma saya tentang ini, apa namanya, posisi kontrol. Mungkin karena saya bukan bagian dari pendidikan, jadi posisi kontrol itu sebenarnya sudah pernah saya dengar, tapi untuk dipraktekkan belum ada contoh mungkin ya. Tapi mungkin sudah pernah melakukan, tapi tidak sesuai dengan konsumsi itu. Urusannya ya, seperti restitusi, segitiga restitusi. Itu bentuk yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, saya lebih fokus kayak tadi yang posisi kontrol itu, karena kan dari masalah-masalah yang ada di sekolah, iya nggak sih, bener nggak sih gitu kan, cara penyelesaiannya kalau kita menggunakan kata-kata yang seperti ini, siswa itu lebih seperti apa gitu. Itu yang lebih memotivasi saya gitu kan. Kemudian kalau dari segi disiplin juga ternyata mungkin beberapa contoh dengan kata-kata seperti itu, siswa juga ada yang cepat berubah, ada yang mungkin harus dengan penanganan khusus. Kalau untuk peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti ini, mungkin saya lebih ke kebebasan ya, posisi kontrolnya itu sebagai teman gitu. Karena kalau sebagai menempatkan diri saya sebagai manajer kayaknya belum bisa, karena memang saya belum tahu nih posisi yang segitiga itu seperti apa. Kemudian dari saya menjadi Among seperti apa dalam ini, mungkin dari teman ini mencoba untuk menjadi manajer supaya siswa juga apa ya, lebih terkontrol dan juga lebih bertanggung jawab dengan bahasa atau mungkin alur yang sebelumnya sudah ada. Yang keempat ya, jadi setelah ini ingin berusaha untuk menjadi manajer untuk mencari solusi. Jadi anak-anak menjadi lebih kuat karena dia bisa mencari solusinya sendiri. Terima kasih Bu Hana, tepuk tangan untuk Bu Hana. Berikutnya untuk yang kedua, monggo. Coba ya Bu. Oke, siap Ibu Esther, silahkan untuk refleksinya. Untuk apa yang membuat paradigma saya, Ya, yang saya lakukan adalah untuk kita melakukan interaksi dengan siswa itu kita harus apa ya, betul-betul menempatkan diri yang semestinya, artinya jangan menunjukkan ego sebagai seorang guru ya, karena sebagai guru berkuasa dan sebagainya, tapi kita harus melihat kebutuhan siswa.
Yang pertama, yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika menonton diskusi ini mengenai tidak komunikasi. Ini kalau tidak salah ya tadi antara benar dan konsekuensi ya. Nah ini juga saya belajar untuk memilah-milah atau apa ya, apakah ini hukuman atau apakah ini konsekuensi. Jadi saya harus jadi lagi untuk melakukan itu. Kemudian peran Among seperti apa? Selama ini saya melakukannya sebagai teman selama ini. Kemudian saya akan jadi Among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Jadi tadi terkait dengan posisi kelemahan, berikutnya mau bagaimana Ibu Esther? Teman dan apa? Manajer. Oke, berarti setelah ini temannya masih ya, mungkin masih diperlukan, terus kemudian disolusikan dengan sebagai manajer. Oke, terima kasih Bu Esther untuk refleksinya. Tepuk tangan untuk Ibu Esther. Kalian sedikit diseminasi dari saya tentang pengetahuan, pemahaman, dan juga pengalaman pembelajaran terkait budaya positif. Semoga kegiatan pada sesi hari ini menambah wawasan kita, bermanfaat bagi diri kita dan juga saya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua pastinya di rumah. Mungkin akan diterapkan juga budaya positif. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh ya semuanya. Maaf.